Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di Buat Makan TV. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman, kita bahas timnas Indonesia lagi ya. Kita sering bahas timnas Indonesia teman-teman, karena ini menarik sekali. Jadi nanti tanggal 6 dan tanggal 11 timnas Indonesia ketemu dengan Irak, visi balas dendam ya, dengan Filipina. Nah, kita cenderung untuk membalas dendam Irak karena kita sempat dikalahkan telak oleh Irak ya. Tapi kita mau menyoroti tentang masa depan timnas Indonesia setelah bertarung dengan Irak dan Filipina ini jika bisa menang ya. Rankingnya akan seperti apa sih di FIFA? Nah, jika Indonesia bisa mengalahkan Irak, kurang lebih Indonesia mendapatkan 19, sekian poinnya teman-teman. Dan mengalahkan Filipina dapat 11, sekian poin, yaitu hitung-hitungan kasarnya. Dengan begitu, Indonesia nanti kalau bisa menyapu bersih pertandingan leg kedua ini, ya mengalahkan Irak di GBK dan Filipina di GBK juga, diperkirakan ranking timnas Indonesia itu akan naik ke 127, teman-teman. Banyak negara yang akan digeser nih nanti. Akan digeser ya, banyak negara, khususnya negara-negara Afrika yang kemarin salah satunya kita lawan di U23 kita kalah ya. Itu ada beberapa yang tergeser ya teman-teman, yang menduduki ranking antara 127 sampai 134. Nah, jadi timnas Indonesia ini masih membutuhkan banyak sekali teman-teman pemain-pemain grade A. Jika nih ya Indonesia bisa mengalahkan Irak dan Filipina di GBK nanti. Kenapa? Di fase 3 timnas Indonesia itu akan ketemu tim-tim kuat ya, macam-macam Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, ya Arab Saudi. Coba kebayang nggak? Ya, kita masih butuh banyak. Ada helikopter di atas rumah. Bentar ya. Jadi Indonesia masih butuh banyak pemain grade A. Ya, banyak sekali ya, butuh striker ganas. Ini itu yang sekarang sedang digodok oleh PSSI. Salah satu Ole Romeni itu diperkirakan akan menjadi striker A. Pemain-pemain selanjutnya yang dinaturalisasi. Masih banyak pemain yang lain teman-teman ya. Salah satunya pemain Crystal Palace, pemain tengah ya. Terus ada lagi pemain dari Copenhagen ya. Masih banyak yang diincar oleh PSSI untuk mengangkat permainan timnas Indonesia itu selevel dengan macam-macam Asia itu. Nggak gampang kan teman-teman ya, nggak gampang. Makanya Erick Thohir tuh dengan segudang kesibukannya, dia masih berpikir strategi Indonesia untuk masuk Piala Dunia itu seperti apa. Nggak gampang ya, kita lolos umpamanya kita berhasil nih, nanti rame banget lah GBK, pasti penuh itu. Tanggal 6 tuh ya, pasti sold out tiketnya. Karena ini misinya misi tembus Piala Dunia, pasti rame banget. Nah itu pun belum selesai, masih ada fase ketiga. Nah fase ketiga ini ada beberapa negara teman-teman ya, dikumpulkan 18 negara kalau nggak salah. Itu nanti akan diambil dari Asia itu 8. Ya, diperkirakan 2026 ini slotnya ya. Nah itu kalau Indonesia untuk menembus itu kan harus perjuangannya keras teman-teman. Perjuangan keras. Bayangin aja, Jepang itu kurang apa teman-teman. Dia langganan masuk Piala Asia dan Dunia. Itu akan menjadi musuh kita. Korea Selatan, kuatnya seperti apa, permainannya seperti apa, ngototnya seperti apa. Kalau kita lihat permainannya. Nah, makanya Indonesia butuh lubang-lubang atau kelemahan-kelemahan yang ada di timnas Indonesia harus ditutupi. Dengan apa nutupinya? Ya dengan pemain-pemain yang kuat, dengan pemain-pemain grade A di dunia ini teman-teman, harus dicari itu. Kalau enggak ya nanti lubang itu kemasukan bola gitu loh, lubang itu kebobolan.
Nah, lubangnya di mana nih pertahanan Indonesia supaya kuat? Ya, pertahanannya, cari pemain-pemain yang kuat di pertahanan. Lini tengahnya nih, supaya bisa menghandle serangan lawan diputus di tengah, siapa kira-kira yang hebat di lini tengah? Itu yang sedang jadi PR PSSI. Nah, terus finishing nih, ada peluang nggak bisa jadi gol, ya itu kerugian besar. Makanya dicarilah finisher atau striker yang efektif, efisien, setiap peluang ya bisa dijadikan gol. Nah, itu PR secara makro ya teman-teman. Jadi secara teknikal itu tugas pelatih lah ya. Jadi sebagai pengamat dan penggemar timnas, itu lubang-lubang yang seperti itu yang nanti akan semakin mengerucut karena musuhnya semakin kuat, semakin rapat. Kita tahu Iran kan, kita tahu Jepang, kita tahu Korea Selatan, kita tahu Arab Saudi, bayang nggak tuh? Nah, semakin mengerucut ke Piala Dunia, semakin berat-berat lawannya, gitu loh teman-teman. Kenapa kok menjadi peserta Piala Dunia itu berat? Ya berat, seleksinya aja harus tembus tahap awal, tahap 2, tahap 3, gitu, seleksinya seperti itu. Makanya tim-tim yang masuk ke Piala Dunia itu udah pasti tim-tim yang hebat teman-teman. Sudah banyak obstacle atau rintangan-rintangan yang dilalui untuk menjadi kelompok pemain Piala Dunia. Ya, semua negara seperti itu. Argentina juga begitu mengalami seleksi-seleksi ya. Jadi dari Asia itu ya yang langganan Piala Dunia ada Jepang ya, itu nanti akan menjadi musuh kita dalam perebutan tiket. Dari satu grup itu ya nanti akan diambil dua ya, juara pertama, juara ketiga. Nanti ada playoff lagi teman-teman. Jadi jatahnya dari Asia itu kalau nggak salah 8 ya. 8 akan ada ketambahan 0,5 playoff gitu. Jadi berat ya kalau nggak benar-benar pemain kita pemain pilihan semua dan semua lini rapat dalam pertarungan sekecil apapun bisa menjadi peluang gol. Nah, itu PR timnas Indonesia nanti ke depannya ya. Makanya tahap 2 yang akan dilakukan terakhir di GBK ini menjadi penting untuk masuk ke fase ketiga. Itu teman-teman, dan ini yang dilawan Irak loh, yang pernah menghajar Indonesia 15-13. Gimana caranya? Ya makanya dilengkapilah pemain-pemain sampai hari ini ya, mungkin sampai Juni nanti akan selesai itu beberapa tahap pemain baru. Apakah itu cukup? Ya belum cukup. Pasti masih ada lubang-lubang yang lain ya, masih terus digali terus oleh Erick Thohir supaya Indonesia itu menjadi kuat. Supaya Indonesia itu menjadi kuat, menjadi tim yang benar-benar grade A. Menjadi 8 di Asia supaya masuk Piala Dunia. 8 besar, teman-teman. Ya, 8 besar di Asia supaya masuk ke boyong ke Piala Dunia. Karena hanya 8 negara nanti yang akan masuk ke Piala Dunia. Oke, itu saja teman-teman berita pagi ini ya. Tantangannya nggak gampang, teman-teman. Nggak gampang, butuh perjuangan keras untuk masuk Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia bisa masuk kali ini di 2026 ya targetnya. Sampai jumpa.